Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Administrasi di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Alhamdulillah, kita patut bersyukur saudara semua menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Islam Malang, diberikan kesempatan, dijadikan orang pilihan untuk belajar bersama di kampus kita tercinta. Jadi saudara harus bangga dan mampu memperjuangkan studi saudara sampai lulus nanti. Karena saat ini masa pandemi, maka proses perkuliahan dilakukan secara virtual. Nanti untuk teknis mata kuliah Pancasila akan saya buatkan videonya. Nanti saudara silakan bisa dicek atau bisa dilihat, bisa ditonton videonya. Karena ini pertemuan pertama, maka nanti kita akan perkenalan dulu, kemudian dilanjutkan dengan kontrak kuliah dan pembahasan sekilas tentang mata kuliah Pancasila. Jadi untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama ini kita fokus di perkenalan, kemudian di pengenalan mata kuliah, termasuk nanti mungkin dari teman-teman mahasiswa semua juga saya minta untuk memperkenalkan diri masing-masing sehingga saya juga tahu, walaupun tahunya dengan cara mendengar dan melihat secara langsung. Jadi itu ya. Jadi untuk hari ini kita bicara tentang perkenalan dan kontrak kuliah mata kuliah Pancasila karena ini menjadi penting untuk bisa kita saling pahami bersama. Jadi mata kuliah mata kuliah Pancasila ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diajarkan di seluruh program studi di perguruan tinggi, termasuk mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah sampai atas, sampai jenjang pendidikan tinggi, pendidikan Pancasila wajib untuk diajarkan. Karena ini menjadi bagian dari penguatan cinta tanah air, nasionalisme, berketuhanan, berkemanusiaan, sampai berkeadilan. Ini menjadi penting untuk terus disampaikan, untuk terus dilakukan proses pemahaman kepada seluruh masyarakat, terutama mahasiswa. Sehingga saudara juga jangan bosan dan jangan merasa mata kuliah ini mata kuliah yang seringkali ditemui. Maka dalam beberapa riset, memang mata kuliah Pancasila dan mata kuliah wajib umum lainnya itu hampir rata-rata merupakan mata kuliah yang tidak disenangi oleh mahasiswa. Karena memang bukan keilmuan, tetapi mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang orientasinya adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, ada perubahan lebih baik, ada penguatan secara fundamental tentang nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kewarganegaraan, nilai-nilai kepribadian kita sebagai
warga negara, sebagai masyarakat, sebagai manusia untuk menciptakan diri kita menjadi lebih baik, memperjuangkan bangsa dan negaranya dalam kondisi apapun, termasuk bela negara, cinta tanah air, dan seterusnya. Itu menjadi penting. Maka terus disampaikan, terus diajarkan sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai fundamental ideologi kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kan nanti mata kuliah ini banyak mengulas tentang pemahaman secara implisit tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tentu sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa orientasi dari mata kuliah ini adalah pemahaman, pengamalan, pembudayaan, nilai-nilai Pancasila bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan seterusnya. Nanti untuk tujuan dari pembelajaran ini memang arahnya ke sana. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran nanti lebih banyak kepada nilai-nilai praktik pengamalan nilai-nilai Pancasilanya. Bagaimana sih mengamalkan nilai-nilai ketuhanan? Bagaimana sih memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan? Tidak hanya dalam perspektif paradigma kita, paradigma berpikir kita, tetapi dalam perspektif sikap, perilaku, pengamalan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, dan seterusnya. Itu yang paling penting. Karena pemahaman itu yang saudara sudah dapatkan di bangku-bangku sekolah, itu perlu diimplementasikan. Yang ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi kita semua, termasuk mahasiswa. Apalagi di kondisi masyarakat milenial yang memang tantangan teknologi itu menjadi sangat dominan, sehingga jangan sampai arus globalisasi dan teknologi itu memudarkan nilai-nilai ideologi kita, memudarkan nilai-nilai budaya kita, budaya berbangsa, budaya beragama, budaya bermasyarakat, budaya bersosialisasi, dan seterusnya. Itu menjadi penting untuk terus dijaga. Sembari kita beradaptasi dengan lingkungan teknologi, informasi yang sangat luar biasa. Termasuk dalam proses pendidikan dan pembelajaran, kita hari ini dihadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Karena jangankan mahasiswa, dosen pun harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang seperti ini, termasuk di kehidupan new normal ini. Maka banyak kemarin teman-teman mahasiswa yang ya sedikit menyampaikan bahwa kita memang membutuhkan proses adaptasi yang sangat sangat kuat dalam memaksimalkan potensi pembelajaran kita. Mungkin kita sampai satu semester ini tidak akan pernah ketemu secara langsung, tetapi minimal teknologi mendekatkan kita dalam proses pembelajaran. Teknologi mempertemukan tatap muka kita walaupun secara tidak langsung, tetapi dengan virtual. Ini menjadi penting untuk bagian dari analisis kita, bagian dari diskursus kita untuk terus beradaptasi dengan lingkungan, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang kita miliki, nilai-nilai kehidupan yang kita miliki. Oleh karena itu, pendidikan mata kuliah pendidikan Pancasila ini menjadi bagian dari bagaimana mengakulturasi nilai-nilai itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga adaptasi nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah arus globalisasi yang semakin kuat, maka bagaimana menguatkan nilai-nilai fondasi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Pak, mohon ya. Pak. Pak, mohon maaf. Itu teman-teman ada yang belum di ACC. Oh ya. Jadi belum masuk, Pak. Oke, siap. Bentar. Tidak Terima otomatis kasih, ya. Pak. Oke. Iya.
Yang baru join berarti ini ya? Iya, Pak. Oke, sudah. Sudah semua ya? Sudah. Oke. Silakan bisa di-unmute sendiri, kalau enggak nanti saya unmute-kan dari sini. Oke. Yang baru gabung silakan bisa langsung mengikuti ya. Oke. Saya lanjutkan sebelum ke tadi sedikit tentang ulasan saya berkaitan dengan mata kuliah Pancasila atau pentingnya mata kuliah Pancasila disampaikan atau diajarkan menjadi mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi. Jadi sekilas itu sebagai pengantar dari saya. Semoga nanti teman-teman bisa memahami dan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Oke, saya lanjut ke perkenalan diri saya. Nanti saya juga Pak, akan, mohon maaf sekali lagi. iya, Ada 2 lagi yang belum masuk, Pak. kok telat? Padahal tadi sudah saya mulai telat, memang sengaja agar tidak telat teman-teman. Ada lagi berarti? Sudah masuk semua belum Iya, ini? tinggal 3, Pak. 3? Iya. Maaf, Pak. Iya, enggak apa-apa. Bentar. Ini masih ada satu lagi, berarti masih ada lagi ini. Tinggal berapa yang belum masuk? Tinggal 2. 1. Sudah. Tinggal 1. Ya sudah, Iya, nanti Pak. bisa ngikut nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini saya sebelum nanti ke materi intinya, saya perkenalan dulu agar kita bisa saling mengenal satu sama lainnya. Nama saya Dr. Hayat SAP MSI. Jadi ini saya S1-nya di Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Saya alumni Unisma juga, masuk tahun 2002, lulus tahun 2007. Jadi jurusan saya itu di jurusan Ilmu Administrasi Publik. Termasuk home base saya hari ini di Ilmu Administrasi Publik. Tetapi diberikan kewajiban untuk mengajar mata kuliah wajib umum selain Pancasila adalah kewarganegaraan. Home base atau induk saya menjadi dosen itu di Fakultas Ilmu Administrasi, program studi administrasi publik. Kemudian S2 saya di Magister Sains di program studi Ilmu Administrasi Publik atau Magister Ilmu Administrasi Publik. Saya di S2-nya di Universitas Merdeka Malang, di jurusan yang sama, jadi di Ilmu Administrasi Publik. Kemudian S2 itu saya masuk tahun 2009, lulus tahun 2012.
Kemudian S3 saya di keilmuan yang sama, di program Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang. Masuk tahun 2016, lulus tahun 2020. Mohon yang mic-nya belum di-unmute, silakan bisa di-mute ya, biar tidak rame. Nanti saya berikan kesempatan, saudara juga bisa berkomentar. Oke, yang mic-nya belum di-unmute, silakan bisa di-mute atau dimatikan. Oke, saya lanjutkan. Saya lulus S3 baru tahun 2020, bulan Juli kemarin. Sehingga alhamdulillah sudah kembali ke Unisma dan aktif mengajar kembali di Unisma. Ini yang di bawah ini adalah nomor induk saya, baik di kepegawaian, di induk dosen nasional, di nomor ID di Orsid, kemudian ID IP, Sinta, dan Scopus ID. Kemudian yang di sebelah kiri ini alamat email dan media sosial saya. Sehingga nanti ini bisa dijadikan sebagai tool komunikasi antara saya dengan teman-teman mahasiswa. Ini alamat email saya, kemudian ini alamat email pribadi, ini alamat email institusi, sehingga aktif semua. Saya juga aktif di media sosial, silakan kalau misalnya mau diskusi di media sosial juga bisa, silakan nanti bisa di-add juga boleh. Di media sosial saya ini FB-nya Kang Hayat, kemudian di Twitter sama Kang Hayat, kemudian di Instagram juga Kang Hayat. Saya juga aktif di channel YouTube karena ini nanti bisa menjadi bagian dari instrumen pembelajaran. Jadi ada channel YouTube saya yang kemudian saya manfaatkan untuk aktivitas pembelajaran kita. Jadi selain nanti prosesnya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet atau WA, juga menggunakan aplikasi YouTube. Sehingga teman-teman nanti bisa sekali waktu atau sewaktu-waktu bisa membuka memori atau pembelajaran yang sudah saya share di YouTube. Sehingga ini menjadi penting untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk belajar mandiri. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki untuk bisa belajar secara maksimal. Mulai dari aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan oleh pemerintah, mulai dari Zoom, itu kan juga sudah mendapatkan semua. Kemarin pemerintah juga sudah mengesahkan tentang aplikasi pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, oleh dosen. Sehingga itu bisa dimaksimalkan secara baik, bisa dimanfaatkan secara baik. Termasuk pertemuan pertama kita ini saya rekod dan nanti akan saya upload di YouTube. Silakan nanti teman-teman bisa akses. Jadi ini menjadi bagian dari ikhtiar kita semua untuk memaksimalkan proses pembelajaran yang mungkin sebagian orang mengatakan pembelajaran daring banyak kelemahannya, iya. Tetapi di sisi lain juga banyak kelebihannya. Kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian ini bisa menjadi potensi positif yang kemudian bisa berkembang kelak, misalnya teknologi itu menjadi suatu hal yang mutlak untuk digunakan di dalam proses pembelajaran. Dan kita semua tidak harus ke kampus, tidak harus ke kelas untuk bisa mendapatkan kuliah. Bisa dari akses teknologi itu kita juga sudah bisa mendapatkan akses kuliah. Sehingga aksesnya tidak terbatas. Akses untuk mendapatkan kuliah, akses untuk mengikuti kuliah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa di ruang-ruang mana saja, termasuk di ruang-ruang YouTube yang kemudian itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ini nomor WA saya yang sudah masuk di grup
grup kuliah kita, sehingga ini bisa dimanfaatkan secara baik, bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kita kelola dalam satu semester ini. Potensi yang bisa dimanfaatkan secara baik itu bisa dimaksimalkan. Silakan nanti bisa berkunjung ke channel YouTube saya, karena di sana juga banyak bahan-bahan kuliah yang termasuk berkaitan dengan mata kuliah Pancasila. Karena nanti selain pertemuan ini, materi pertama juga sudah saya share di channel YouTube saya. Silakan teman-teman nanti bisa mengakses ke sana. Kemudian yang berikutnya, ini yang di sebelah kanan, itu adalah alamat publikasi saya. Jadi kalau teman-teman pengen melihat publikasi saya berkaitan dengan Pancasila juga, insya Allah ada beberapa yang saya sudah publikasikan. Silakan bisa mampir di aplikasi Resergate, kemudian Academia Edu, kemudian Google Scholar, kemudian Scopus itu juga ada, kemudian Sinta juga ada, Orsid itu juga ada. Teman-teman nanti bisa mampir ke sana dan bisa mencari publikasi-publikasi dosen-dosen yang lain yang mungkin bisa dipelajari secara langsung dari publikasinya. Kemudian itu perkenalan saya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya lanjut ke kontrak kuliah, ada pertanyaan atau tidak? Cukup, Pak. Cukup. Kalau begitu, sekarang saya minta teman-teman memperkenalkan diri satu-satu. Silakan bisa dikomandoi oleh ketua kelas. Sebutkan namanya, kemudian jurusannya, kemudian asalnya, kemudian ya sekelumit tentang Unisma, VIA, dan Unisma, dan harapan serta cita-cita selama di Unisma seperti apa. Kira-kira begitu. Tidak harus sama, bisa terserah, bebas. Yang penting paling tidak bisa menyampaikan namanya, kemudian jurusannya, kemudian kelasnya, kemudian pesan boleh, atau sekelumit motivasi boleh, atau nilai-nilai yang bisa saudara sampaikan tentang Unisma dan VIA seperti apa. Kira-kira itu. Oke ya, silakan Bu Ketua bisa memandu, paling tidak saya mendengar suara dari masing-masing anak yang kemudian itu bisa terekam atau terekod di dalam alam bawah pikiran saya. Walaupun tidak hafal, minimal saya sudah mendengar langsung dari teman-teman semua. Oke, itu ya. Sebelum saya melanjutkan ke kontrak kuliah, silakan Bu Ketua bisa dikomandoi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Maulidia, dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas C. Harapan saya kuliah di Unisma, saya bisa lulus tepat waktu dengan berlandaskan Aswaja. Sudah, Pak. Oke, yang lain bisa dikomando ya. Monggo, dari mana saja. Nanti Bu Ketua Ya, yang memandu. silakan perkenalan menurut absen. Mulai dari Chandrika. Dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis. Namanya siapa? Administrasi Bisnis. Namanya? Chandrika Regina Maharani. Ya.
harapan saya bisa lulus tepat waktu. Orangnya mana sih? Coba dada. Oh, nggak ada. Nggak kelihatan. Saya, Pak. Mbak Chandrika mana? Saya. Oh, nggak masuk di saya ya? Oh iya, oke. Silakan Mbak Chandrika dari awal. Perkenalkan, nama saya Chandrika Regina Maharani dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis. Harapan saya dapat lulus tepat waktu dan mempunyai prestasi-prestasi yang ada di Unisma sehingga saya dapat membanggakan kedua orang tua saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 2, Nabil Saifullah Prasojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, perkenalkan nama saya Nabil Saifullah Prasojo. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis. Terus harapan saya cepat Pak lulusnya Pak. Itu aja Pak. Ya, cepat lulus, cepat dapat kerja gitu. Ya Pak. Oke, silakan dilanjut. Absen 3, Raka Yuda Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Yuda Karisma. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis kelas C. Harapan saya semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa lulus tepat waktu. Amin. Sudah, Pak. Oke. Mau dilanjut. Mita Lailatul Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ita Lailatul Farida dari Fakultas Ilmu Administrasi. Harapan saya semoga bisa lulus tepat waktu dan bisa kuliah secara offline. Amin. Tatap muka ya. Ya. Bismillah, semoga pandemi segera berlalu. Amin. Oke, silakan dilanjut. Nauf Renaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauf Renaldo Arya Wicaksana dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas C. Alasan saya memilih jurusan Ilmu Administrasi karena akan mendapatkan bekal kemampuan manajerial dan pengelolaan organisasi. Ini bekal yang sangat bagus bagi saya untuk masuk ke dunia kerja. Terima kasih. Apa? Main HP? Kan jam 8. Oke, lanjut. Sulala. Perkenalkan, nama saya Nisulala. Saya dari Ilmu Administrasi Bisnis C. Harapan saya ke depannya semoga tambah lebih baik dan sukses. Sudah, Pak. Amin. Ya, Reni Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayu. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Bisnis kelas C. Harapan saya bisa
mempelajari bisnis lebih dalam lagi. Sudah, Pak. Ya langsung aja, Bu Ketua yang ngatur. Silakan Bu Ketua. Ahmad Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dari Prodi Administrasi Bisnis kelas C. Harapan saya ya semoga lulus tepat waktu, cepat lulus, Pak. Amin. Ini sudah mandi semua ya? Atau baru bangun tidur? Sudah sarapan belum? Belum ya? Kan di rumah tinggal ngambil itu. Bukan di kos-kosan. Oke, silakan lanjut, Bu Ketua. Ayu Angelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Angelina. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Harapan saya lulus dengan tepat waktu dan menjadi pribadi yang baik. Sudah, Pak. Asalnya disebutkan juga ya. Oh, iya. Asal dari Kota Malang. Kota Malang, oke. Nanda Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nanda Elsa Faradila. Saya dari Kota Gresik. Saya dari Prodi. Harapan saya kuliah di Unisma. Cepat-cepat corona cepat hilang dan saya bisa bertemu teman-teman dan bisa berkuliah online. Sudah, Pak. Safina Khairunisa. Mana orangnya? Safina Khairunisa. Orangnya ada enggak di situ? Tahu tidur enggak dia? Enggak hadir. Hadir, Pak. Mana? Oh, mic-nya belum dihidupkan. Mic, oh ya sudah, enggak. Kok gelap? Oke, silakan tuh. Suaranya enggak masuk. Bu Ketua, suaranya masuk enggak itu? Enggak masuk, Pak. Mbak Safina, suaranya
Gak masuk, Dok. Oke, lanjut dulu, Bu Ketua. Rahma Cindy Trinada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Cindy dari Fakultas Administrasi Bisnis. Harapan saya bisa lulus satu sama membanggakan kedua orang tua. Sefri Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefri Ayu dari Sumatera Selatan. Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis kelas C. Harapan saya cepat lulus dan bisa mengamalkan ilmu yang saya dapat selama kuliah. Amin. Ini di Sumatera apa di Malang? Lagi di Malang. Oh, di Malang. Sudah lama di Malang? Di Merjasari. Nah, sudah lama di Malang berarti? Sejak Corona itu? Nggih. Oh, ya sudah. Oke, lanjut. Vicky Rizal Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Rizal Agung, asal dari Kota Batu, jurusan Administrasi Bisnis. Saya mengambil jurusan Administrasi Bisnis karena ingin mempelajari tentang pemasaran dan pengelolaan dalam menjalankan bisnis. Aslinya mana, Mas? Asli Kota Batu, Pak. Kota Batu. Dekat ya? Ya. Lanjut. Aditya Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadhani, asal dari Gresik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Harapan saya ke depannya agar dapat ilmu baru dan dapat pengalaman baru. Di Gresik ini berarti, Mas? Iya, Pak, di Gresik. Enak ya, kuliah sambil di rumah. Atau pengennya tetap muka enggak? Iya, Pak, pengennya tetap muka ya. Semoga corona segera berlalu ya. Oke, lanjut, Bu Ketua. Anang Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anang Dwi Susanto, asal dari Kediri, tapi tinggalnya di Malang. Kesan saya kenapa memilih administrasi bisnis, yaitu pertama dari memilih Unismanya dulu, semoga bisa menjadi pribadi yang baik di lingkungan yang baik. Terus kenapa memilih administrasi bisnis? Semoga kelak bisa menjadi wirausaha, memiliki kompeten dalam bersosialisasi di bidang bisnis. Ya, syukur-syukur punya perusahaan sendiri, Pak. Amin. Amin. Sampun, Pak. Ika Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Aini Nabila, program studi ilmu administrasi bisnis. Asal dari Lamongan. Harapan saya bisa lulus tepat waktu dan bisa memperoleh ilmu dan pengalaman yang lebih luas selama kuliah di Unisma. Ya, Nur Ilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ilawati, salah satu dari Madura. Sekarang tinggal di Malang mulai dari kecil. Jurusan Administrasi Bisnis kelas C. Alasan saya memilih Unisma, saya
baik dan bisa lulus tepat waktu. Remi Harja Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harja Kusuma Wardani. Saya dari Fakultas Ilmu. Karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik di lingkungan yang baik dan menjadi mahasiswa yang produktif. Sudah, Pak. Almer Muhtasyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almer Muhtasyam Habibullah dari Prodi Administrasi Bisnis kelas C. Harapan saya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan tentunya lulus tepat waktu. Sudah, Pak. Nabila Agustin. Perkenalkan, nama saya Nabila Agustin Wigati. Saya berasal dari Ngampang. Harapan saya semoga kuliah online dan offline-nya lancar dan lulus tepat waktu. Siti Masluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masluca dari Malang dan dari Fakultas Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis. Alasan saya memilih administrasi bisnis yaitu ingin mempelajari dan menerapkan ilmu bisnis. Dan harapan kedepannya semoga menjadi pribadi yang lebih baik, lulus tepat waktu, dan semoga wabah ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'ina Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'ina Safitri dari Madura, dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis. Harapan saya bisa lulus tepat waktu dan bisa berkarir yang lebih baik lagi untuk sukses dan menjadi orang yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nisa dari Prodi Administrasi Bisnis kelas C. Asal saya dari Malang. Harapan saya semoga berkuliah di Unisma pastinya lulus tepat waktu dan bisa meningkatkan soft skill selama menempuh belajar di Unisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada itu. Sayyidah Nisa bisa dikeraskan suaranya. Mbak Saida, suaranya muncul enggak itu? Lanjut aja yang terkendala suara, Bu Ketua. Muhammad Malik Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Hasan. Asal saya dari Pasuruan. Saya dari jurusan Administrasi kelas C. Harapan saya kedepannya semoga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik serta berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Sekian, Pak. Dwi Nur Aristia Hanjani. Assalamualaikum
wabarakatuh. Nama saya Dinur Arsti Anjani. Harapan saya adalah menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, tentunya memperoleh ilmu manfaat barokah. Udah, Pak. Ahmad Dhani Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Irsyad. Saya dari Kota Gresik, dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis. Harapan saya adalah saya dapat lulus tepat waktu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujamil Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujamil Lutfi, saya dari Situbondo. Harapan saya ke depannya, saya bisa menjadi sarjana yang kompeten di bidang administrasi dan juga teknologi. Terima kasih, Pak. Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya dari Bangil, Kabupaten Pasuruan. Harapan saya ingin mendalami ilmu administrasi bisnis agar bisa berwirausaha. Udah. Safina Khairunisa. Sudah semua? Yang Sofina belum keluar suaranya, Pak. Ditinggal aja kalau belum. Ya, kalau gitu sudah semua, Pak. Semua berarti? Iya. Ada yang belum masuk enggak ini? Masuk semua sudah ya? Sudah semua, cuma yang dua ini emang nggak masuk di kelas. Belum Kenapa masuk. nggak masuk? Yang satunya nggak tahu kemana, yang satunya ini mengundurkan diri, Pak. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Semoga jarak dan waktu tidak menghalangi kita untuk terus belajar secara baik. Dan semoga doa-doa dari teman-teman semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena doa dan harapan itu menjadi kunci awal teman-teman ketika
masuk ke Unisma. Jadi memang di masa OSIKA Maba kemarin mungkin juga pernah disampaikan oleh para pimpinan fakultas berkaitan dengan motivasi, kemudian teknik untuk bisa cepat selesai kuliah, kemudian ada penguatan-penguatan yang memungkinkan teman-teman untuk terus bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Ini mungkin insya Allah di OSIKA Maba juga sudah disampaikan. Sehingga harapan dan cita-cita yang didukung oleh doa itu menjadi satu hal yang tidak mustahil. Yang pengen cepat selesai, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk bisa segera selesai kuliahnya. Yang pengen berprestasi, insya Allah diberikan jalan oleh Allah untuk bisa berprestasi selama menjadi mahasiswa. Jadi harapan-harapan itu menjadi sebuah niat awal bagi kita semua, terutama teman-teman mahasiswa yang mau kuliah. Sehingga itu menjadi proses yang memang harus dilalui. Pengen cepat kuliah ya maka syaratnya harus rajin kuliah, rajin menyelesaikan tugas-tugas kuliah, rajin menyelesaikan tanggung jawab yang dipasrahkan dan seterusnya. Itu menjadi kunci. Jadi tidak hanya niat untuk bisa cepat selesai kuliah, tapi jarang kuliah, jarang masuk, tidak menyelesaikan tugasnya, tidak mengumpulkan tugasnya. Jadi proses itu menjadi penting ketika kita berharap cita-cita itu bisa tercapai dengan baik. Maka syaratnya ya harus berproses dengan baik, proses perkuliahan dengan baik, proses mematuhi segala ketentuan yang ada di kampus dengan baik, proses menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, dan seterusnya. Sehingga harapan dan cita-cita cepat selesai kuliah itu bisa terpenuhi dengan baik. Oke, saya lanjut ke kontrak kuliah. Terima kasih atas perkenalannya. Semoga kita berdoa semua pandemi COVID-19 ini juga bisa segera berlalu. Harapannya kita semua sama, bahkan harapan seluruh masyarakat sedunia, harapannya corona itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, ta'un atau pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali ke kehidupan normal sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Oke, saya lanjut ke kontrak kuliah. Sebelumnya nanti karena di video saya di YouTube itu sudah ada berkaitan dengan perkenalan, kemudian kontrak dan hal-hal lain berkaitan dengan mata kuliah Pancasila itu sudah ada. Dan nanti teman-teman selain melihat atau mengecek di video di YouTube saya, nanti linknya saya kirimkan ke grup. Silakan teman-teman bisa mengikuti video pertemuan pertama mata kuliah Pancasila. Di sana ada instruksi-instruksi yang harus dilakukan, termasuk ada diskusi dan persetujuan dari kontrak kuliah ini. Sehingga pertemuan pertama menggunakan Zoom ini agar kita bisa berinteraksi langsung sebelum teman-teman bisa menggunakan sistem virtual yang lain. Sehingga ini merupakan pola interaksi yang perlu dibangun di awal agar kita bisa menemukan chemistry-nya sehingga saudara mengenal saya secara langsung walaupun menggunakan Zoom, saudara juga mengenal saya secara langsung walaupun menggunakan Zoom. Minimal sudah ada tatap muka, minimal sudah ada interaksi secara langsung melalui Zoom ini. Ya, nanti ke depan bisa banyak menggunakan YouTube, bisa juga menggunakan WA, bisa juga menggunakan Google Meet. Oke, untuk kontrak kuliah ini perlu juga saya sampaikan secara langsung dan nanti silakan teman-teman bisa tonton di videonya di video pertemuan pertama mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk yang pertama, dalam perkuliahan walaupun menggunakan virtual, maka usahakan teman-teman berpakaian rapi dan sopan. Jangan pakai kaos oblong, jangan pakai kaos sembarangan, dan seterusnya. Itu penting. Karena
pakaian dan aksesoris yang kita pakai itu sebenarnya bagian dari menghormati ilmu pengetahuan. Jadi kalau waktunya kuliah, walaupun virtual menggunakan Zoom, usahakan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Walaupun tidak bersepatu, karena berada di atas kasur misalnya. Atau karena berada di kamar, atau karena berada di tempat-tempat khusus yang tidak memungkinkan bersepatu. Tidak usah bersepatu juga. Yang penting ya rapi dan sopan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk absensi perkuliahan kita karena menggunakan virtual, maka untuk absensi saya jadikan satu di kolom komentar channel YouTube di forum kuliah. Jadi untuk absensi seluruh mahasiswa, nanti silakan bisa absen di YouTube atau di kolom channel YouTube di mana video ini terupload atau video ini terlihat di YouTube. Silakan nanti teman-teman absensinya absen di kolom komentar video ini. Setelah ini nanti segera saya upload videonya, kemudian silakan linknya nanti saya kirimkan ke teman-teman untuk bisa teman-teman absen di kolom komentar. Kenapa? Karena kalau di Zoom nanti tersimpannya melihatnya agak sulit. Sehingga saya pastikan untuk seluruh absensi yang online itu menggunakan absensi di kolom komentar channel YouTube di mana video pertemuan pertama itu saya unggah. Sehingga setiap pertemuan nanti ada videonya yang kemudian teman-teman bisa masuk ke video-video itu untuk absen. Proses absensi saya range-kan waktu selama 1 minggu. Karena antisipasi teman-teman yang belum bisa masuk atau karena terkendala akses jaringan atau terkendala hal lain, maka masih bisa diperbolehkan untuk menonton rekamannya di channel YouTube. Sehingga ini untuk memudahkan teman-teman mahasiswa, misalnya tidak bisa inset ke Zoom, sehingga nanti bisa masuk di channel YouTube-nya. Atau tidak harus masuk di hari itu, bisa masuk besoknya. Sehingga untuk absensi, saya berikan range waktu 1 minggu sejak pertemuan itu dilakukan. Misalnya hari ini berarti sampai hari Senin, proses absensi perkuliahan. Sehingga nanti absensi itu menjadi bagian dari bukti bahwa teman-teman mengikuti kuliah. Tetapi yang tidak kalah penting adalah pertemuan seperti ini. Jadi ketemu langsung, absen langsung di channel YouTube ketika saya unggah bisa langsung absen, itu jauh lebih baik. Tetapi karena tools kuliah kita nanti menggunakan banyak aplikasi, maka saya fokuskan untuk absennya itu jarak waktunya 1 minggu. Dari pertemuan pertama sampai nanti menjelang pertemuan kedua. Begitu juga seterusnya. Pertemuan kedua sampai menjelang pertemuan ketiga. Itu proses absensinya. Jadi nanti untuk absensi, karena di setiap video saya berikan diskusi atau pernyataan di mana teman-teman bisa mendiskusikan isi video atau materi video itu. Sehingga nanti absensi itu harus diikuti oleh pendapat, pandangan, atau pemikiran dari teman-teman kemudian diikuti oleh nama dan kelasnya. Nama, jurusan, dan kelas. Sehingga nanti itu menjadi bagian dari absensi. Karena saya berharap teman-teman walaupun tidak ketemu secara langsung, aspek partisipasi aktif di dalam menyampaikan pendapat, di dalam berargumentasi, di dalam menyampaikan opini-opininya, itu bisa dilakukan walaupun dengan menggunakan menggunakan alat bantu misalnya di dalam kolom komentar YouTube. Tetapi minimal pandangan-pandangan itu bisa disampaikan secara langsung sesuai dengan tema diskusi yang sudah saya buat di setiap video atau pertemuan itu sendiri. Jadi nanti absensinya diikuti oleh pendapat
atau keaktifan teman-teman di dalam memahami dari materi-materi perkuliahan. Termasuk pertemuan pertama, itu sudah saya siapkan bahan diskusinya. Silakan nanti teman-teman bisa melakukan diskusi, kemudian diikuti dengan penyebutan nama, kemudian jurusan dan kelas. Yang aktif mic-nya siapa itu? Oke, saya lanjutkan. Itu ya. Jadi nanti setiap materi atau setiap video materi itu nanti ada diskusi yang harus teman-teman lakukan secara virtual juga di kolom komentar. Sehingga semua mahasiswa saya minta untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan argumentasinya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pemikirannya dari bahan yang sudah saya sampaikan di video itu. Kemudian yang ketiga, sistem pembelajaran kita menggunakan 4 aplikasi. Kalau misalnya ada tambahan, monggo silakan dimasukkan, disampaikan. Yang pertama menggunakan Zoom, kemudian Google Meet, WA, dan YouTube, channel YouTube saya. Sehingga 4 ini menjadi rekomendasi karena mudah dan bisa dijangkau oleh siapa saja dan di mana saja. Sehingga nanti sistem pembelajarannya ada ceramah, ada diskusi, ada kerja kelompok, kemudian ada presentasi kelompok. Kemudian yang keempat, ada penugasan-penugasan dari setiap, ada penugasan individu dan penugasan kelompok. Kelihatan ya anunya, slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Yang keempat, nanti ada penugasan, baik tugas individu dan tugas kelompok. Nanti setelah ini, silakan teman-teman melihat video pertemuan pertama mata kuliah Pendidikan Pancasila yang link videonya nanti saya kirim ke grup. Setelah teman-teman melihat video itu, silakan teman-teman nanti membuat kelompok menjadi 11 kelompok. Bisa dikomando oleh ketua kelas. Silakan diatur sendiri teknisnya. Yang pasti kelompok hari ini sampai 1 minggu ke depan harus sudah selesai. Nanti setelah ini, saudara lihat video materi pertemuan pertama di channel YouTube yang linknya saya akan kirimkan ke grup WA. Kemudian nanti di sana ada tugas kelompoknya. Kemudian juga ada tugas individu. Di video juga itu nanti ada tugas individunya. Sehingga nanti teman-teman sudah bisa melihat dan mengakses tugas individunya apa, itu ada di video. Tugas kelompoknya apa, juga ada di video. Yang pasti ada penugasan individu dan ada penugasan kelompok. Kenapa ini penting? Tugas individu itu adalah untuk melatih kepekaan kita, untuk melatih empati kita, untuk melatih diri kita untuk bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, untuk melatih pemikiran kita menjadi pemikiran yang kritis, substantif, dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan terhadap diri kita sendiri misalnya. Sehingga ini menjadi penting untuk melatih. Karena mental dan psikologi kita itu perlu untuk dilatih untuk menghadapi berbagai persoalan dan kendala yang kita hadapi secara mandiri. Oleh karena itu, penugasan individu ini adalah merupakan tugas mandiri yang kemudian saudara selesaikan secara sendiri-sendiri, kemudian nanti dikumpulkan. Untuk individu itu dikumpulkan UTS, untuk UAS, untuk kelompok itu nanti pengumpulannya UAS, tetapi prosesnya itu di pertemuan ketiga. Untuk yang lebih lengkapnya silakan bisa dilihat di videonya nanti. Kemudian tugas kelompok ini juga kenapa penting? Tugas kelompok itu untuk melatih kita membangun kerjasama yang baik, membangun gotong royong yang baik antar temannya,
walaupun tidak ketemu secara langsung, tetapi minimal bisa membangun kerjasama dengan virtual atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Sehingga bagaimana kita menyelesaikan suatu persoalan itu secara berkelompok, secara bersama-sama. Bekerja sama dengan teman-temannya. Siapa bertugas apa, siapa menjalankan apa, siapa melakukan apa. Itu perlu melakukan proses manajemen yang baik. Perlu melakukan proses komunikasi yang baik. Perlu melakukan tindakan-tindakan yang baik. Bagaimana kita menghadapi persoalan secara bersama-sama itu agar bisa diselesaikan secara baik. Apalagi ngomong Pancasila. Ngomong Pancasila hari ini itu menjadi tugas kita bersama sebagai warga negara. Tentu kita memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila itu agar bisa menjadi nilai-nilai luhur di dalam kehidupan masyarakat kita. Menjadi nilai-nilai luhur di dalam menjalankan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya menjadi tugas kita bersama. Menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, merawat, membudayakan, memahami, mengimplementasikan, dan lain sebagainya. Baik dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, dan oleh diri kita sendiri, atau untuk orang lain, oleh orang lain, atau dengan orang lain. Sehingga ini perlu untuk terus dilakukan. Proses pengamalan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari. Maka pentingnya nilai tugas kelompok dan tugas individu itu adalah bagian dari mengasah mental kita, bagian dari membudayakan dalam diri kita untuk belajar empati, belajar peka terhadap situasi dan kondisi yang ada. Karena nanti saudara setelah lulus, maka saudara akan berhadapan langsung dengan kondisi real di dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana saudara bisa menghadapi secara mandiri persoalannya sendiri, bagaimana saudara bisa menghadapi atau memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan di dalam lingkungan saudara sendiri. Itu juga menjadi penting untuk saudara melatih diri agar bisa survive dalam kondisi dan situasi apapun. Yang kelima, dalam kontrak kuliah itu bahwa penilaian dalam kuliah ini berdasarkan pada tugas individu dan kelompok, kemudian absensi, dan UTS serta UAS. Sehingga nanti penilaian ini menjadi akumulasi dari proses perkuliahan dari awal sampai akhir. Jadi penilaian ini nanti insya Allah saya akan berusaha seobjektif mungkin sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab yang sudah saudara lakukan. Itu kira-kira ya. Sehingga nanti setelah ini saya minta teman-teman untuk bisa membuka video materi pertemuan pertama, yang mana materinya ada di sana semua, penjelasannya juga ada di sana. Sehingga nanti harapannya setelah ini kelompok sudah terbentuk, nanti ketua kelas mengirimkan kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa di grup WA. Sehingga semuanya tahu tentang nama-nama kelompok dan kelompoknya. Untuk di tugas kelompok itu nanti ada tugas membuat presentasi. Sehingga nanti presentasinya dimulai di pertemuan ketiga. Pertemuan pertama nanti penyampaian pengantar dari saya. Pertemuan kedua penguatan dari bahan materi yang diajarkan atau materi yang dijadikan sebagai bahan untuk presentasi. Kemudian pertemuan ketiga itu baru teman-teman presentasi dimulai dari kelompok 1. Kelompok 2 dan seterusnya. Sehingga nanti diskusinya kita mungkin bisa lebih banyak menggunakan Zoom atau YouTube. Tetapi nanti tetap untuk absensinya, karena untuk diskusinya nanti saya yang jadi hostnya. Kemudian untuk presentasinya teman-teman silakan bisa ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi penyaji. Sehingga nanti hostnya dari saya, alamat linknya dari saya. Tetapi untuk presentasinya silakan nanti teman-teman bisa meminta bantuan untuk menjadi moderator bagi teman-teman yang presentasi. Tetapi nanti hasil dari presentasi itu saya rekod, kemudian saya upload di channel YouTube. Kemudian nanti absensinya di kolom komentar channel YouTube. Sehingga semuanya
absen yang untuk mata kuliah saya itu bisa diakomodir di setiap video pertemuan. Insya Allah akan saya upload semuanya di YouTube dan menjadi catatan untuk dijadikan sebagai kolom absensi di setiap pertemuan itu sendiri. Kira-kira itu untuk kontrak kuliah. Silakan nanti bisa diperhatikan instruksi di dalam videonya, bisa ditonton sampai selesai ya. Oke, silakan sebelum saya selesaikan untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan. Silakan Bu Ketua bisa dikomandani jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan. Selebihnya nanti bisa melihat videonya langsung di video pertemuan pertama mata kuliah Pancasila. Silakan Bu Ketua. Kelompoknya itu satu kelas 11 Pak ya berarti? Kelompoknya ya 11 kelompok. Jadi silakan diatur. Kalau misalnya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, monggo. Diatur saja ya. Iya. Ada yang lain? Sudah cukup ya? Yang lain mungkin ada yang masih dipertanyakan tentang kontrak kuliah kita. Untuk penjelasan secara lengkap nanti untuk kontrak itu ada di videonya. Jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan langsung. Tetapi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan materi pertama itu bisa ditanyakan langsung di kolom komentar channel YouTube-nya. Tapi untuk yang di pertemuan ini silakan kalau mau ditanyakan langsung ke saya, bisa langsung saya jawab. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Bu Ketua gimana? Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau gitu saya pikir saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan kedua. Sudah ada nama-nama kelompoknya. Kemudian nanti di pertemuan 3 baru presentasi untuk kelompok 1, 2, dan seterusnya. Itu kira-kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap semangat. Tetap jaga protokol kesehatan jika keluar rumah. Sering-sering cuci tangan dan menjaga jarak untuk menghindari dari penyebaran virus corona. Kemudian kita juga sering-sering pakai masker kalau misalnya keluar agar kita terhindar dan tidak menularkan kepada orang lain. Saling menjaga adalah perbuatan terbaik untuk menghindari atau terhindar dari virus corona. Semoga bermanfaat, terus semangat, terus optimis. Semoga pandemi segera selesai dan kita bisa bertemu langsung tatap muka di kelas. Semoga Allah meridhai dan mengabulkan doa-doa kita. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah semua ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama.